Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Esa dari Program Studi Pendidikan Ekonomi NIM 22179018. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang beberapa materi ekonomi pendidikan. Nah, ada beberapa pembahasan yang akan diulas, yaitu yang pertama, Human Capital and Rates of Return, yang kedua ada Education and Economic Growth, dan yang ketiga ada Skill Based Technical Change and Educational Outcomes. Yang pertama ada Human Capital and Rates of Return. Dalam buku International Handbook on the Economics of Education yang ditulis oleh Geraint John dan Jill Jones, George Sakharopoulos, dan Harry Anthony Patrinos membahas tentang bagian modal manusia dan tingkat pengembalian pada halaman 1-57. Bagian modal manusia dan tingkat pengembalian dalam pendidikan merupakan konsep penting dalam ekonomi pendidikan. Modal manusia merujuk pada keterampilan, pengetahuan, dan kapasitas yang dimiliki oleh individu yang dihasilkan melalui pendidikan dan pelatihan. Sementara itu, tingkat pengembalian merujuk pada nilai manfaat atau penghasilan yang diperoleh dari investasi pada pendidikan. Nah, menurut Sakharopoulos dan Patrinos menyoroti pentingnya modal manusia dan tingkat pengembalian dalam memahami hubungan antara pendidikan dan pertumbuhan ekonomi. Mereka membahas bagaimana investasi pada pendidikan dapat meningkatkan modal manusia dan kemampuan kerja, sehingga meningkatkan produktivitas dan pendapatan. Dalam bukunya, mereka membahas tentang berbagai faktor yang mempengaruhi tingkat pengembalian dari investasi pada pendidikan, seperti jenis dan tingkat pendidikan yang diperoleh dan disiplin ilmu. Selain itu juga membahas tentang pentingnya mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti kemampuan siswa dan kondisi sosial dan ekonomi keluarga. Nah, untuk faktor yang pertama ada jenis dan tingkat pendidikan yang diperoleh. Investasi pada pendidikan yang lebih tinggi seperti perguruan tinggi atau pascasarjana cenderung memberikan tingkat pengembalian yang lebih tinggi dibandingkan dengan investasi pada pendidikan dasar atau menengah. Namun, tingkat pengembalian dari investasi pada pendidikan juga tergantung pada kualitas pendidikan yang diperoleh. Yang kedua ada faktor disiplin ilmu. Nah, tingkat pengembalian dari investasi pada pendidikan juga dipengaruhi oleh disiplin ilmu yang dipelajari. Disiplin ilmu yang memiliki keterkaitan langsung dengan pasar kerja dan memiliki permintaan yang tinggi di pasar kerja yang cenderung memberikan tingkat pengembalian yang lebih tinggi. Kemudian pada faktor yang ketiga ada kemampuan siswa. Nah, kemampuan siswa ini dalam belajar dan memanfaatkan pendidikan yang diberikan juga mempengaruhi tingkat pengembalian dari investasi pada pendidikan. Siswa yang memiliki kemampuan belajar yang baik cenderung memperoleh tingkat pengembalian yang lebih tinggi dari investasi pada pendidikan. Kemudian ada faktor yang keempat, yaitu kondisi sosial dan ekonomi keluarga. Kondisi sosial dan ekonomi keluarga juga mempengaruhi tingkat pengembalian dari investasi pada pendidikan. Siswa yang berasal dari keluarga dengan kondisi sosial dan ekonomi yang lebih baik cenderung memiliki akses yang lebih baik terhadap pendidikan dan memiliki tingkat pengembalian yang lebih tinggi. Nah, secara keseluruhan, bagian modal manusia dan tingkat pengembalian yang dibahas oleh Sakharopoulos dan Patrinos dalam buku International Handbook on the Economics of Education memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya pendidikan dan investasi pada pendidikan dalam menghasilkan kemajuan ekonomi yang berkelanjutan. Kemudian pada pembahasan yang kedua ada Education and Economic Growth.
Pada buku Human International Handbook on the Economics of Education oleh Geran, John, dan Jill Jones, di dalam buku tersebut terdapat bab yang membahas tentang hubungan antara pendidikan dan pertumbuhan ekonomi yang ditulis oleh Philip Steve dan Martin Weil pada halaman 164. Nah, menurut Steve dan Will berpendapat bahwa pendidikan memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi. Mereka mengatakan bahwa pendidikan memberikan keuntungan bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan, seperti meningkatkan produktivitas, memperbaiki kesehatan, dan mengurangi kejahatan. Selain itu, Steve dan Will juga membahas tentang pentingnya keterampilan yang diperoleh melalui pendidikan dalam memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja. Mereka menyebutkan bahwa pendidikan yang terfokus pada pengembangan keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan di pasar tenaga kerja dapat meningkatkan kesempatan kerja dan kinerja ekonomi secara keseluruhan. Namun, mereka juga mengakui bahwa terdapat beberapa tantangan dalam menghubungkan pendidikan dan pertumbuhan ekonomi. Salah satunya adalah sulitnya mengukur dampak pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi secara langsung. Nah, selain itu, biaya pendidikan dan kualitas pendidikan juga dapat menjadi hambatan dalam meningkatkan akses pendidikan untuk masyarakat yang kurang mampu. Untuk mengatasi tantangan tersebut, Steve dan Will mengusulkan beberapa solusi. Nah, seperti meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, mengembangkan program pendidikan yang fokus pada pengembangan keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan di pasar tenaga kerja, serta meningkatkan kolaborasi antara institusi pendidikan, pemerintah, dan industri. Nah, selanjutnya yaitu pembahasan yang ketiga ada Skill Based Technical Change and Educational Outcomes. Pada buku Human International Handbook on the Economics of Education yang disunting oleh Geran, John, dan Jill Jones, salah satu bab dalam buku ini yang ditulis oleh Stephen Machin membahas tentang perubahan teknis dan hasil pendidikan yang bias keterampilan atau disebut dengan Technical Change and Skill Based Outcomes in Education pada halaman 189. Nah, dalam bab ini, Machin membahas tentang bagaimana kemajuan teknologi dan perubahan dalam ekonomi global dapat mempengaruhi hasil pendidikan, khususnya dalam hal peningkatan keterampilan. Machin menyatakan bahwa perkembangan teknologi dan globalisasi telah menyebabkan perubahan besar dalam permintaan tenaga kerja yang lebih terampil, dan ini dapat mempengaruhi cara kita melihat pendidikan. Machin menunjukkan bahwa peningkatan teknologi dan komunikasi telah meningkatkan permintaan untuk tenaga kerja yang memiliki keterampilan yang lebih tinggi, seperti kemampuan untuk bekerja dengan teknologi, pemecahan masalah, dan analisis data. Oleh karena itu, pendidikan harus menyesuaikan diri dengan perubahan ini dengan menekankan pada pengembangan keterampilan yang diperlukan di pasar tenaga kerja modern. Nah, Machin juga mengidentifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi hasil pendidikan dan pengaruh teknologi pada hal itu. Beberapa faktor tersebut meliputi kualitas pendidikan dan pelatihan, kualitas tenaga pengajar, biaya pendidikan dan aksesibilitas, dan perubahan teknologi dan globalisasi. Nah, untuk faktor kualitas pendidikan dan pelatihan, faktor ini mencakup kualitas materi pembelajaran dan kurikulum yang digunakan dalam pendidikan. Teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan pelatihan dengan menyediakan akses ke materi pembelajaran yang lebih baik dan kurikulum yang lebih efektif. Nah, yang untuk kedua, faktor kualitas tenaga pengajar.
Faktor ini meliputi kemampuan dan keterampilan guru dalam mengajar dan mendidik siswa. Teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas tenaga pengajar dengan menyediakan pelatihan dan sumber daya pendidikan yang lebih baik. Faktor ketiga yaitu biaya pendidikan dan aksesibilitas. Nah, faktor ini mencakup biaya pendidikan dan aksesibilitas untuk mendapatkan pendidikan. Teknologi dapat digunakan untuk mengurangi biaya pendidikan dan meningkatkan aksesibilitas dengan menyediakan kursus online dan materi pembelajaran gratis. Nah, yang keempat ada perubahan teknologi dan globalisasi. Faktor ini meliputi perkembangan teknologi dan dampaknya terhadap globalisasi dan persaingan di pasar global. Teknologi dapat digunakan untuk mempersiapkan siswa untuk menjadi pesaing yang kompeten dalam pasar global dengan menyediakan pelatihan dan sumber daya yang relevan dengan dunia kerja saat ini. Dalam konteks pendidikan, teknologi dapat berperan sebagai alat untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memberikan akses pendidikan yang lebih luas. Namun, peran teknologi dalam pendidikan juga bergantung pada bagaimana teknologi digunakan dan dikelola dengan efektif dan efisien. Nah, kemudian Martin juga membahas tentang bagaimana negara-negara dapat merespon perubahan ini dengan kebijakan-kebijakan yang tepat, seperti meningkatkan aksesibilitas pendidikan, meningkatkan kualitas pendidikan, dan mendorong inovasi dan riset teknologi. Yang pertama, meningkatkan aksesibilitas pendidikan. Nah, kebijakan yang tepat untuk meningkatkan aksesibilitas pendidikan meliputi penyediaan fasilitas dan sumber daya pendidikan yang memadai, termasuk akses ke teknologi pendidikan dan internet. Negara-negara dapat memberikan subsidi dan bantuan keuangan untuk memastikan bahwa semua siswa, terutama mereka yang berasal dari keluarga miskin atau daerah terpencil, memiliki akses yang sama terhadap pendidikan. Yang kedua ada meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, pada kebijakan yang tepat untuk meningkatkan kualitas pendidikan meliputi pengembangan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan siswa, pelatihan tenaga pengajar, dan evaluasi pendidikan yang terus-menerus. Teknologi ini dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan pelatihan, tetapi penting untuk memastikan bahwa teknologi digunakan secara efektif dan efisien dalam proses pembelajarannya. Kemudian yang ketiga ada mendorong inovasi dan riset teknologi. Nah, pada kebijakan yang tepat untuk mendorong inovasi dan riset teknologi meliputi dukungan pemerintah dan industri untuk riset dan pengembangan teknologi pendidikan, pengembangan infrastruktur teknologi yang memadai, dan kolaborasi antara lembaga pendidikan dan industri dalam mengembangkan teknologi pendidikan yang inovatif dan relevan. Nah, dalam menghadapi perubahan dalam dunia pendidikan ini penting bagi negara-negara untuk merespon dengan kebijakan-kebijakan yang tepat agar dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memberikan akses pendidikan yang lebih luas. Hal ini juga penting untuk memastikan bahwa teknologi digunakan secara efektif dan efisien dalam proses pembelajaran, sehingga dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi siswa dan masyarakat secara keseluruhan. Nah, oleh sebab itu, secara keseluruhan, bab perubahan teknis dan hasil pendidikan yang bias keterampilan oleh Stephen Machin membahas tentang pentingnya mengembangkan keterampilan yang relevan dengan permintaan pasar tenaga kerja yang semakin berkembang. Bab ini menunjukkan bahwa perubahan teknologi dan ekonomi dapat mempengaruhi hasil pendidikan, dan negara-negara harus merespon dengan kebijakan-kebijakan yang tepat untuk memastikan bahwa
Pendidikan mempersiapkan siswa untuk masa depan yang lebih baik. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan dalam beberapa pembahasan bab kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.